Shalom semuanya, pada kesempatan ini saya yakin dan percaya bahwa kita semua itu ada di tempat ini itu semua karena berkat kemurahan Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama meninggikan nama Tuhan, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya.
Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat ya Tuhan, dan boleh mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kiranya Engkau juga yang menyertai kegiatan ibadah kami dari awal sampai akhir, supaya setiap firman yang boleh kami dengar dan juga setiap puji-pujian yang kami nyanyikan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan keadaan sejahtera. Saya bersyukur buat kesempatan hari ini yang sudah dipercayakan. Saya boleh berbagi dengan teman-teman di ibadah siswa pada hari Selasa ini. Saya bersyukur pada kesempatan ini banyak hal yang boleh sharingkan untuk saya dan teman-teman juga belajar bersama-sama, gitu ya. Dan pada kesempatan hari ini, tema yang dikasih ke saya, tema yang cukup luar biasa, gitu ya. Luar biasa bukan hanya untuk saya sampaikan, tapi luar biasa juga untuk hidup saya. Saya dapat tema itu tentang membahas buah-buah roh, dan salah satu tema yang dikasih ke saya yaitu tentang kesetiaan, gitu ya. Hal yang menarik, hal yang sangat unik untuk kita bongkar, untuk kita bahas bersama-sama. Tapi sebelum masuk ke dalam renungan atau sharing saya pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat berkat Tuhan, kesehatan, kesejahteraan yang Tuhan kasih untuk kami dan keluarga, sehingga hari ini kami boleh bisa beraktivitas, boleh bisa mendengarkan ibadah online hari ini. Kami minta pimpinan Tuhan, minta penyertaan dan hikmat Tuhan, agar bukan saya yang berbicara, tapi kuasa Tuhan yang berbicara terus pada hidup saya dan rekan-rekan serta guru-guru semoga penabur. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini. Bicaralah Tuhan, dan tangan Tuhan yang bekerja. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, saya kasih tema sharing saya hari ini, yakin bisa setia, gitu ya. Ini hal yang sangat rumit. Mungkin kalau ada rekan-rekan guru yang seumuran saya, sering main sama saya, saya sangat bergumul untuk masalah hal ini, gitu ya. Tapi saya mau bawa sudut pandang atau bawa pembahasan hari ini. Setia yang saya maksud ini bukan ngomongin setia dalam berhubungan. Maksudnya teman-teman tahu sendiri ya, kalau teman-teman mungkin lagi tren banget nih, cowok deketin cewek atau dua pribadi lawan jenis saling deketan itu mungkin mau bangun komitmen, tapi kalau nggak ada kesetiaan pasti bubar. Apalagi akhir-akhir ini lagi ngetren banget masalah ghosting, gitu ya. Udah deket, udah baper, ngilang, nggak ada kabar, gitu. Ngilang, nggak ada kabar, nggak ada info lagi. Ini mau putus, mau lanjut. Nah, teman-teman, kesetiaan yang saya mau bahas hari ini tidak spesifik dalam hubungan, tapi saya akan bahas secara luas atau secara umum. Nah, teman-teman, izinin saya cerita dulu. Saya mau sharing pengalaman pribadi saya masalah tentang kesetiaan, gitu ya. Saya melihat setia itu bukan hal yang kecil dalam artian hanya dalam hubungan, gitu ya. Saya pernah masuk tim basket, tepatnya 11 tahun yang lalu di sekolah ini, sekolah yang sama-sama teman-teman. Saya sebenarnya masuk sini hanya untuk hobi, tapi hari berlanjut hari gitu ya, berlanjut latihan, saya sadar, ini ternyata bukan hobi aja. Tuhan kasih saya talenta, Tuhan kasih saya potensi, dan saya mau kembangkan. Nah, singkat cerita, waktu dulu tuh saya latihan hanya seminggu 2 kali, ikut eskul di sekolah. Terus seminggu, 2 minggu, 3 minggu, akhirnya saya terpilih jadi tim basket inti yang mewakili Semak 2 BW Penabur. Akhirnya saya ikut pertandingan. Tahun pertama saya, dari 10 pertandingan, mungkin 10-10 yang saya kalah, gitu ya, tidak ada yang juara, gitu ya. Menang sekali kalah, menang 2 kali kalah, atau sekali tanding langsung kalah. Itu sering banget, gitu ya. Tapi di balik itu semua, saya tetap menjalani setiap porsi latihan itu dengan semangat. Puji Tuhan, saya dikasih tim yang luar biasa di sekolah ini. Keluarganya sangat luar biasa, sangat support, sangat mendukung, gitu ya. Gak disadari, masuk tahun kedua, kita mulai menangin kompetisi, walaupun juara 3 atau hanya 4 besar, tapi mulai ada hasil dari konsisten dari latihan-latihan kita. Sampai akhirnya waktu saya bertanding di 2010, kalau nggak salah bulan Agustus, itu saya udah kelas 3 akhir. Saya tanding satu kompetisinya bukan kompetisi yang besar, hanya sekolah swasta, tapi yang saya sadari yang ikut itu
sekolah swasta yang 3 besar terbaik di kota Bandung itu ada di sana, gitu ya. Tapi saya nggak peduli nggak dengan itu, kita konsisten aja, tanding. Pertandingan pertama itu kita hanya selisih 7 poin dan hampir kalah. Kita menang hanya di detik-detik terakhir, gitu ya, dengan penuh drama dan perjuangan, gitu ya. Lanjut, lawan berikutnya, kita menang lagi, dan akhirnya cerita kita sampai ke final. Nah, pada hari itu, kita semua tuh bukan yang tegang, bukan yang stres atau yang bagaimana. Kita semua santai, karena kita tahu, ya udahlah, juara 2 udah bagus, toh kalahnya juga sama sekolah nomor 1 swasta terbaik basketnya di kota Bandung, bahkan di Jawa Barat, gitu. Ya, kita nggak mikirin terlalu dalam, kita jalanin aja. Tadi kuarter 1, kuarter 2 kita masih leading. Itu juga rada heran saya kenapa bisa leading, skor kita lebih tinggi. Kuarter 3 hampir kekejar, sampai akhirnya di kuarter 4 pertandingan makin rame, makin panas. Tanpa disadari 10 menit babak akhir itu saya menikmati dengan dengan penuh euforia, dengan penuh semangat, berapi-api gitu. Karena sekolah kita mainnya sangat baik gitu, saya dan tim saya bermain sangat baik. Kita nggak sadar kita bisa bermain sebaik itu, dan akhirnya cerita peluit panjang berbunyi. Akhirnya itu piala pertama saya yang saya bawa ke sekolah saya untuk Semak Pondok Penabur, dan piala itu juara 1 tulisannya. Oh, itu bangga banget. Pialanya bukan piala yang besar, piala yang kecil gitu. Beresin pertandingan itu kita teriak-teriak, kita senang, itu piala pertama kita. Nah, saya tidak mau sombong, bukan mau sombong saya pernah juara, tidak. Tapi setelah momen juara itu, kita evaluasi sama tim, sama pelatih. Apa sih kira-kira yang bisa bikin saya dengan tim Semak Doa waktu itu bisa juara basket untuk pertama kali di kota Bandung? Singkat cerita, kita mulai ngomong satu-satu. Nah, teman-teman, ini hal yang menarik. Kita cerita, kita sharing waktu latihan itu ternyata mulai dari seminggu 2 kali yang saya cerita tadi di awal sampai berlanjutnya jadi tim basket itu latihannya makin nambah. Kadang nggak bisa dipercaya, kadang dalam seminggu 7 hari kita latihan 5 kali, belum ada pertandingan percobaan, ada uji lawan, udah gitu kita ada latihan fisik dan lain sebagainya. Berat banget kalau dibayangin dalam 1 hari. Tapi waktu kita menjalani, ya oke aja, kita nikmatin. Disuruh push up 50 kali, disuruh push up 100 kali, disuruh naik turun tangga berkali-kali, bahkan kita tanding kemana kesini, pokoknya keluar kota, kita jalanin ini kita dengan penuh sukacita. Iya, bebannya berat juga, karena semakin banyak latihan, otomatis pelajaran juga ketinggalan, dan kita juga harus ngejar. Udah capek latihan, nyampe rumah pengen tidur, tugas masih numpuk, gitu ya. Waktu dipikirin, kayaknya nggak mungkin banget sih, nggak mungkin melakukan latihan seberat itu, dan nggak mungkin juga bisa juara. Tapi kita lakukan dengan konsisten, dengan komitmen, ada hasilnya, ada buah yang baik. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini saya mau ngebahas sedikit poin kecil tentang kesetiaan, gitu ya. Saya pernah melakukan sendiri, bukan untuk sombong, tapi saya pernah melakukan kesetiaan itu waktu saya diproses. Kaki saya sakit, kaki saya luka, mungkin saya jatuh, mungkin saya kesikut, tapi hasil akhirnya itu baik. Nah, teman-teman, saya ajak teman-teman boleh buka satu ayat yang akan saya bagikan hari ini, itu dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga dalam perkara-perkara besar akan dipercaya, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar, maka dia tidak akan dipercaya. Gitu. Ini satu ayat yang menjadi dasar waktu saya dipilih membawakan kesetiaan. Hari-hari ini kesetiaan merupakan hal yang kritis, bahkan sangat-sangat sulit ditemukan, terutama untuk generasi muda. Kenapa saya berani ngomong kayak gitu? Setia di sini bukan hanya setia dalam berhubungan, sekali lagi. Setia di sini yang saya maksud adalah setia untuk konsisten dan berkomitmen dalam melakukan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kita. Mungkin teman-teman nggak sadar, 24 jam teman-teman beraktivitas plus waktu tidur, teman-teman mungkin banyak melewatkan hal-hal kecil yang biasanya teman-teman lakukan, tapi teman-teman nggak lakukan. Tanpa disadari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu membentuk Anda. Dan apa yang membentuk Anda, itu akan menjadi diri Anda pada 5-10 tahun mendatang. Kalau mulai dari hal kecil, teman-teman tidak punya komitmen, tidak punya kesetiaan dalam melakukan, sangat sulit untuk masa depan dipercaya teman-teman menjadi orang yang sukses. Nah, saya kira anak-anak generasi sekarang, terutama saya juga masih percaya, kita masih punya mimpi-mimpi besar.
Mungkin teman-teman pengen jadi artis, mungkin teman-teman pengen jadi influencer, teman-teman pengen jadi pengusaha, teman-teman pengen jadi investor terkenal kayak Warren Buffett, invest saham, penghasilannya dari saham, uangnya yang kerja, dia tinggal ngongkang kaki. Itu mimpi banget anak-anak muda sekarang di TikTok, ramai banget main saham, investasi. Tapi teman-teman sadar nggak sih, itu semua bisa terjadi di hidup teman-teman kalau teman-teman mulai komitmen dan setia melakukan hal-hal yang kecil dulu di hidup teman-teman. Apakah teman-teman punya tanggung jawab melakukan setiap hal yang diberikan kepada Anda, panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Anda, untuk teman-teman konsisten melakukan itu step by step, proses by proses. Karena saya percaya yang namanya proses tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Nah, hari-hari ini teman-teman sadar nggak sih di lingkungan teman-teman, saya tidak bermaksud menyindir, tapi mungkin teman-teman tahu gitu ya, apakah itu diri teman-teman atau orang lain. Mulai dari komitmen, mulai dari teman-teman membangun hubungan, mulai masalah uang, pinjam goceng dulu dong, talangin kopi gue dulu dong, nanti gue gantiin, tapi seminggu 2 minggu lupa nggak digantiin. Hal-hal kecil seperti inilah yang akan membentuk karakter teman-teman. Kalau teman-teman setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan tidak akan diam. Tuhan pasti percaya sama perkara-perkara yang besar, dan pastinya teman-teman juga bisa melakukan hal tersebut, perkara-perkara yang besar. Tapi kalau tidak bisa dipercaya dalam hal-hal yang kecil, ya jadi satu pertanyaan, apakah masa depan teman-teman bakal sukses? Apakah teman-teman bisa melakukan hal-hal yang besar? Nah, pada renungan hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk merefleksikan diri, untuk renungan kembali. Apakah selama ini teman-teman ada pribadi yang setia dalam melakukan proses? Tugas yang banyak, pembelajaran online yang tidak menyenangkan, COVID-19 yang tidak ada kabar positifnya sama sekali gitu ya. Udah ada vaksin tapi kapan terrealisasi? Udah ulang tahun nih, udah 1 tahun COVID-19 tapi belum ada perubahan signifikan. Nah, ini yang mendorong teman-teman, apakah teman-teman masih setia sama Tuhan? Apakah teman-teman masih setia percaya masa depan yang akan teman-teman terima adalah masa depan yang penuh harapan dan Tuhan kasih? Mungkin hari-harinya teman mulai inkonsisten, mulai malas nih bangun pagi. Kalau kelas online nyalain kamera, nyalain Google Meet, masuk off cam sambil tiduran, teman-teman nggak merhatiin. Mungkin teman-teman dalam pergaulan mulai seenaknya nih ngomong sama teman, nggak bisa dipercaya. Si A curhat ke si B ngomong si C, jangan bilang ya ini rahasia. Nanti si C juga bilang ke D, jangan bilang ini rahasia. Itu namanya bukan rahasia, semua nyebar. Apa yang teman-teman lakukan hari ini merupakan satu hal yang akan berdampak di masa depan teman-teman. Nah, saya mau mengajak teman-teman, kita mau sama-sama buktikan kebenaran firman Tuhan, gitu ya. Saya mungkin punya cara yang unik dalam memahami firman Tuhan. Kadang akan saya challenge diri saya, saya pengen ngetes, benar nggak sih firman Tuhan ini terjadi? Dan sempurnanya sampai saya umur sekarang, sampai saya di 2021 ini, setiap yang akan saya tantang, firman Tuhan yang akan saya buktikan di hidup saya, itu jadi berkat untuk saya. Itu semua terjadi. Dan ini menjadi refleksi buat saya juga, selama ini udahkah saya melakukan hal-hal kecil? Terkadang rutinitas bikin kita buta, bikin kita tidak bisa mendengar. Mungkin kita lupa ada hal-hal kecil yang sebenarnya itu harus disyukuri, hal-hal kecil yang harusnya kita lakukan dengan maksimal, tapi kita abaikan. Nah, di kesempatan ini sekali lagi saya mau ngajak teman-teman, ayo kita coba, kita buktikan, kita bisa jadi generasi yang maksimal, jadi orang yang maksimal, punya potensi yang luar biasa, bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kalau kita mau konsisten, mau setia sama hal-hal kecil, mulai dari hal yang baik, itu hal-hal yang manis di hidup kita, ataupun hal-hal yang pahit, hal-hal yang menjadi proses yang membuat kita belajar akan satu hal, sehingga hari depan gitu ya, waktu ketemu saya lagi, waktu teman-teman udah lulus balik dari sekolah, kita guru-guru bisa ngeliat, orang tua bisa ngeliat, bahkan teman-teman Anda semua bisa ngeliat bahwa Anda jadi pribadi yang luar biasa. Bukan karena Anda sombong, bukan, tapi Anda menjadi buah yang manis yang bisa dilihat oleh semua orang. Yaitu karena kesetiaan teman-teman, ikut Tuhan, konsisten, jalanin proses, teman-teman jadi pribadi yang luar biasa. Nah, otomatis topik spesifik tadi yang di awal, masalah hubungan, udah pasti. Kalau teman-teman setia sama kecil, pasti dalam hubungan juga teman-teman jadi pribadi yang setia. Yang cowok, Anda akan jadi pilihan yang baik untuk rekan-rekan yang cewek. Dan rekan-rekan yang cewek juga pasti akan memilih pasangan yang baik untuk masa depan teman-teman. Jadi setia itu bukan hanya ngomongin tugas yang dikomunikasikan ke guru, tapi kesetiaan itu ngomongin masa depan teman-teman.
Mungkin ini renungan singkat yang bisa saya bagikan. Saya akan tutup dengan satu ayat, yaitu dari Kolose 3 ayat 23. Kalau teman-teman ada Alkitab, teman-teman boleh buka. Akan saya bacakan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Ini menjadi ayat yang selama ini saya pegang, ayat yang akan saya selalu bawa kemana-mana, bahwa saya percaya kalau saya melakukan hal untuk Tuhan, pasti saya akan memberikan terbaik. Mau hal kecil, maupun itu hal yang besar. Dan itu yang menjadikan diri saya belajar untuk konsisten. Belum sempurna, iya. Saya hari ini belum sempurna. Saya yakin teman-teman juga belum sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi menjadi lebih baik untuk ke depan, itu yang menjadi tantangan kita semua. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan. Semoga teman-teman bisa menginspirasi, bisa merefleksikan kembali bahwa hal kecil jika dilakukan dengan setia itu mendatangkan hal yang besar, powerful, yang luar biasa. Baik itu untuk potensi teman-teman, baik itu untuk lingkungan teman-teman semua. Ini saja yang bisa saya bagikan. Semoga apa yang teman-teman renungkan, teman-teman boleh praktekkan, dan kita bisa sama-sama melihat apa yang kita tabur hari ini, penuaiannya akan besar di masa depan. Sekian dari saya. Semoga teman-teman bisa menjalankan aktivitas hari Selasa ini dengan penuh sukacita. Terima kasih, Tuhan berkati. Bapa di surga, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, dan saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi yang masih harus kami hadapi. Kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon hikmat yang dari Tuhan untuk boleh menyertai para pemimpin bangsa kami, supaya para pemimpin bangsa kami dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang berkenan di hadapan Tuhan, kebijakan-kebijakan yang nantinya dapat segera mengentaskan bangsa dan negara kami dari pandemi ini, khususnya program vaksinasi bagi warga negaranya. Tuhan kiranya memberkati, memberikan hikmat kepada para petugas yang ada supaya mereka dapat melaksanakan program ini dengan baik dan benar. Pada saat ini kami juga berdoa untuk Yayasan BPK Penabur Bandung di dalam seluruh kegiatannya, khususnya di dalam pelayanan di bidang pendidikan. Tuhan kiranya menolong para pengurus yang ada, yang telah Tuhan tentukan, yang telah Tuhan pilih dan tetapkan untuk melayani di dalam dunia pendidikan. Hikmat, kekuatan, kesehatan, kepandaian yang dari Tuhan kiranya akan terus Tuhan limpahkan kepada mereka, sehingga para pengurus ini dapat melayani Yayasan BPK Penabur ini dengan baik dan pada akhirnya menghasilkan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk SMAK 2 BPK Penabur Bandung, dari Kepala Sekolah Ibu Jenny, Wakil Kepala Sekolah Pak Felix dan Pak Renmat, di dalam mereka boleh memimpin sekolah kami. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, kepandaian kepada mereka, sehingga kepemimpinan mereka, pelayanan mereka pun akan semakin baik dari hari ke hari dan dapat terus memajukan sekolah kami ini. Demikian juga kami berdoa untuk para guru yang telah Tuhan pilih dan Tuhan utus untuk melaksanakan pendidikan di tempat ini. Tuhan kiranya juga menolong di dalam seluruh proses pendidikan yang harus mereka lakukan, di dalam proses pengajaran yang harus mereka berikan kepada para peserta didik. Kami secara khusus juga berdoa untuk siswa-siswi SMAK 2 BPK Penabur Bandung, khususnya di dalam mereka harus menghadapi tugas-tugas harian, mereka harus menghadapi tugas-tugas untuk mid semester, mereka juga harus menghadapi ujian untuk yang kelas 12. Mari Tuhan Engkau yang memberkati dan menolong mereka, Tuhan memberikan kepandaian kepada mereka, supaya mereka dapat menyelesaikan setiap tugas ini dengan baik dan pada akhirnya mereka memperoleh hasil yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang dengan tekun bekerja mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan memberkati seluruh pekerjaan mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka, bahkan di tengah-tengah pergumulan yang harus mereka hadapi di dalam keluarga, di dalam pekerjaan pelayanan.
kami boleh taruhkan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni segenap dosa kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati kita untuk selama-lamanya. Amin.